banyak orang di masa mudanya kesehatannya dikorbankan untuk mengejar harta, numpuk harta, begitu harta terkumpul, hari tuanya dikorbankan lagi untuk mengejar kesehatan. Nah, ini siklus yang sebaiknya kemudian kita hindari dengan ikhtiar kita. Nikmatani maubunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh, menjaga kesehatan dan menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat asar rahimakumullah, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali bertemu dalam keadaan satu walafiat. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah masuk di Januari 2025 dan hari ini di tanggal 15 Januari sekaligus 15 Rajab, artinya 1,5 bulan lagi persis kita akan masuk bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna 'iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna sesungguhnya iddata jumlah asyhur bulan-bulan indallah di sisi Allah itu 12, ada 12 bulan. Dan kemudian di ujungnya disebut minha arba'atun hurum, dan di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. 3 berjajar, 1 terpisah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang 1 terpisah adalah Rajab hari ini. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini dijelaskan setahun itu 12 bulan. Dan sesungguhnya ya mau Hijriyah mau Masehi itu ya sama 12 bulan. Bahkan tahun baru tahun Cina juga 12. Tahun Jawa juga 12. Prinsipnya setahun itu 12. Januari sampai Desember 12. Ini saya yakin semua hafal karena hubungannya dengan gaji. Itu harus hafal tanggal. Ya, tapi kalau yang Hijriyah saya tidak yakin setiap muslim hafal. Nama bulannya belum tentu hafal, apalagi sampai tanggalnya. Itu semakin banyak yang hafal. Apalagi kalau Bapak Ibu maaf ditanya, lahirnya menurut kalender Hijriah tanggal berapa? Tambah angka menaik. Tapi kalau dengan teknologi sekarang kita bisa ngecek. Jadi kita bisa ngecek tanggal lahir kita Masehinya berapa, kemudian kita bisa ngecek Hijriahnya dulu itu pas kita lahir tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa Hijriah itu ketemu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hanya kadang-kadang orang itu kalau pas tahun baru Masehi disambut dengan hura-hura, kalau tahun baru Hijriah disambut dengan doa-doa. Bahkan ekstrimnya, kalau tahun baru Masehi maksiat, tahun baru Hijriah tobat. Nah, kira-kira begitulah. Nah, Bapak sekalian, padahal hakikatnya sama. Ganti tahun itu sama hakikatnya, mau baru Masehi, mau Hijriah. Nah, kenapa kemudian Bapak Ibu sampai dibuat himbauan apa itu? Sepikan malam tahun baru dan sebagainya? Saya selalu katakan, tidak usah membuat langkah-langkah yang sia-sia. Ya, karena apa? Mbok dibikin grup WA disebarkan kemana-mana, tahun baru sepikan tidur gasik. Sepanjang dakwah
tidak menyentuh aspek itu ya tidak bisa. Tetap orang pada keluar, ya kan? Bahkan hanya bedanya yang sholat itu berangkatnya habis sholat isya, itu tak. Kalau yang lain berangkatnya jelas jam berapa. Tapi hakikatnya sama. Kenapa bisa begitu, Bapak Ibu? Mohon maaf. Ya, yang namanya peradaban kan begitu. Peradaban dominan akan selalu menggerus peradaban yang kalah. Nah, posisinya hari ini di abad ini, bukan hari ini ya, hanya di beberapa abad ini kan posisi peradaban kaum muslimin kalah, sehingga kemudian yang dominan itu. Demikian juga Bapak Ibu, kita bangsa Indonesia, Jawa lebih spesifik misalnya, kalah dengan budaya-budaya yang kemudian ngepop dan yang kemudian tren zaman, dampaknya yang tidak bisa mengikuti ya akan hilang dengan sendirinya. Nggak usah nama-nama bulan, mohon maaf, nama-nama barang miliknya orang Jawa sekarang sudah mulai hilang dengan sendirinya. Barangnya hilang, namanya sudah ikut hilang. Contoh, siwur. Mungkin yang ngerti siwur itu umur 40 tahun ke atas, Pak. Ya kan? Ketika 30 tahun ke bawah sudah mulai kesulitan. Ya, terus wakul. Ya kan? Sejak ditemukan magic jar, wakul nggak fungsi, Pak. Ya kan? Apalagi kalau sudah sampai lesung, terus tambah angel meneh. Ya, tambah tidak tahu. Namanya sudah dilupakan, barangnya hilang. Ya. Bapak perhatikan, nanti menjelang Ramadan, kita dekat kantor kita dengan Johar, Dukderan, itu kan lama-lama tergerus oleh zaman. Barang-barang dulu, gerabah itu kalau menjelang lebaran, menjelang puasa itu anak-anak kecil beli semua. Sekarang semua kalah dengan game. Apalagi sampai permainan. Mohon maaf, saya nggak yakin anak-anak kita ngerti engklek. Ya kan? Citumpet, kurbak sodor. Jangan itu. Yang lompat tali pakai karet itu sudah nggak ada sekarang. Ya kan? Hilang semua. Engklek gawe apa? Sama-samaan muncul hilang kabeh. Iya. Bentek yang kayu panjang sama pendek jebul dihantem itu saya kisah iso, ngantem mobil loh Pak. Bisa hitungan kan begitu. Ya. Main kelereng sudah mulai hilang semua kan. Setinan kalau orang Semarang menyebutnya, main kelereng itu sudah nggak ada tempatnya. Dulu main memasukkan kelereng ke lubang aswok begitu misalnya. Sekarang nggak ada, jalan harus dicor, harus paving Pak. Bok bolongnya senani RT-nya. Ya, sehingga lupa peradaban-peradaban kita tergerus hilang, Pak. Ya, apalagi kemudian dakon, banyak itu permainan hilang, istilah-istilah hilang, barang-barangnya juga hilang. Ya, kendil, ya kan, nggak banyak yang ngerti, Pak. Ya, ulek-ulek, cowek, itu tambah ngerti meneh, karena diganti dengan blender. Ya, bisa ngulek sambel sakmona kayak itu dengan masukkan blender tinggal udut rampung Pak. Ya kan gitu tuh. Nah, dulu kan ini nganggo kepedesan barang kan. Ya, semuanya perhatikan Bapak Ibu. Itu bukan itu jelek, bukan itu baik. Sepanjang ada yang dominan pasti yang itu akan kalah. Sama Muharram yang sampai Dzulhijjah 12 bulan itu dulu ketika di waktu kejayaannya ya orang pakai itu. Iya. Kita nggak usah ngomong wah itu dunia kan berputar Pak. Iya. Kadang di atas, kadang di bawah. Lah kita itu sedang di bawah banding gempes. Tambah sulit banget tahu. Itu udah munggah-munggah itu loh Pak. Iya. Tetapi itu sejarah begitu. Maka sebelum saya menyebut maka padahal ritual ibadah kita itu kan pakainya hijriah Pak. Kalender kita maaf puasa hari ini puasa sunnah tanggal 15 Yaumul Bid atau puasa kemarin Senin Selasa Rabu Ayyamul Bid tengah bulan itu ya pakai hijriah.
Hanya kebetulan itu Januari dengan Rojab tanggalnya sama. Kalau enggak kan puasa Yaumul Bid itu pakainya kalender Hijriah. Nanti memasuki 1 Ramadan, 1 Syawal, Dzulhijjah, puasa Asyura, puasa Arafah, semuanya pakai kalender Hijriah. Maka sebaiknya sebagai Muslim kita mengenal. Meskipun di dalam pelajaran ilmu kalam nggak ada pelajaran nanti di akhirat atau di alam kubur ditanyakan sebutkan nama-nama bulan, nggak ada. Ya nggak ada kan, paling marrobuka manabiyuka kan begitu yang diajarkan kepada kita. Nah itu kan salah satu dosa kiai kan di situ, membocorkan ujian kepada mayit, padahal mah ditakoke malaikat malah dibocor gitu, sehingga kemudian tuh ngapal ke dewi-dewi, padahal bukan di situ sesungguhnya yang dimaui. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, jadi nama-nama bulan itu sebenarnya penting bagi kita karena dan tanggal-tanggalnya, karena ibadah kita, amaliah kita memakai itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya ketika ganti tahun Muharram, Suro itu ya apakah harus hura-hura atau doa-doa, atau sebaliknya tahun baru Masehi itu boleh doa-doa atau hura-hura, itu sudah menurut saya kita nggak penting. Justru yang kemudian adalah yang menjadi pelajaran buat kita itu, satu, sebaiknya Muslim mengenal kalender Hijriah. Alhamdulillah beberapa ormas sudah mencetak kalender Hijriah yang dibesarkan kalender Hijriahnya, tanggal Masehinya yang kecil. Kalau yang beredar umum kan yang Masehi besar, yang Hijriah kecil. Nah, Bapak Ibu, maaf saya sebut Masehi dan Hijrah karena tidak ada ini kalender nasional, ini kalender bukan nasional. Sebab tidak ada yang namanya kalender nasional. Januari sampai Desember itu bukan kalender nasional. Kalau nasional harus beda dengan Malaysia, harus beda dengan Singapura, dan beda dengan bangsa lain. Ini kalender, semua kalender itu internasional karena pijakannya sama bumi dan kemudian perhitungannya sama bulan dan matahari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu, sebaiknya kita mengerti bulan-bulan itu karena amaliyah kita, terutama puasa itu terkait dengan Hijriah, tanggal-tanggalnya. Termasuk Bapak Ibu nanti Ramadan besok ini, ya sekedar untuk informasi, nanti boleh dicek ulang. Ramadan tahun ini besok itu insya Allah kita peluangnya memulainya bisa bersama. Tapi kalau dilihat kalender yang sudah beredar itu tanggal hari lebarannya bisa berbeda. Nah, cuma perbedaannya itu bagi PNS nggak ada masalah karena sejak hari Jumat itu tanggalnya sudah merah. Ya, saya sudah menghitung Pak, liburnya 11 hari Pak. Ya, Alhamdulillah. Nah, tadi hari Jumat itu sudah mulai libur, Sabtu, Ahad, ada lebaran Ahad atau mungkin Senin, tapi kemudian cutinya sampai Senin berikutnya. Jadi 11 hari total kita libur, tapi ada peluang berbeda. Kenapa? Nah itu karena kemudian kita kalau ngerti masalahnya tentang kalender Hijriah, insya Allah tidak ada masalah. Satu, amaliyah kita menggunakan hitungan Hijriah, maka penting mengetahui. Nah yang kedua, tadi sudah saya sebut, Masehi Hijriah itu hakikatnya sama. Ya, dimana kemudian Bapak Ibu, pergantian tahun itu mengisyaratkan umur kita. Sesungguhnya umur kita itu berkurang tiap hari, tapi orang menghitungnya hanya pakai tahun. Ya, sebenarnya tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan umur kita berkurang. Tapi menghitungnya kan pertambahan umur itu kan kalau ganti tahun. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka orang menyebutnya gampang. Ganti tahun itu berarti tambah umur. Tambah umur itu berarti tambah tua. Tambah tua itu berarti jatah hidup semakin berkurang. Saya nggak sebut semakin berarti mati, enggak. Karena
muda, tua, mati itu eh, tidak bisa diukur. Ya, saya pernah sampaikan kan, mati itu nggak pakai umur berapa. Bayi lahir mati banyak, orang tua masih sehat kok nggak kurang-kurang. Saya sedikit mengulang, di rumah sakit dibesuk sembuh, yang besuk mati. Salah satu owner rumah sakit di Semarang itu minta dilepas infusnya kepada perawat. Mbak perawat, tolong infus saya dilepas. Maaf, tidak berani Bapak karena nggak ada perintah dokter. Mulanya menang rasa ngomong dokter ibunya. Lah kenapa Bapak? Tolong infusku dilepas, diam-diam saja. Nanti saya mau keluar 1 jam saja. Saya mau takziah, mau layat yang kemarin besuk ke sini. Ya, kejadian Pak. Umur itu begitu Pak. Yang dibesuk sembuh, yang besuk mati. Wong di rumah sakit koma seminggu, koma terus. Ini ngomar nggak koma langsung titik. Ya kan, nggak ada yang tahu Pak. Orang bilang, maaf itu sekaligus untuk pelajaran tentang peristiwa. Orang bilang, oh, di jalan hati-hati insya Allah selamat. Loh, kurang hati-hatinya apa? Tetangga saya yang beli martabak di pinggir jalan sudah agak jauh dari trotoar, pedagangnya juga di ruko. Kan sama-sama hati-hati loh. Tapi kok ya ada truk masuk? Iya. Belum lama kan? Belum lama. Belum ada 1 bulan peristiwanya. Ya. Yang berhenti di lampu merah itu kan benar kan Pak? Di pertigaan tol Bawen itu dari arah utara lampunya merah, berhenti karena yang dari tol hijau keluar. Kan harus bener, kurang hati-hatinya apa? Tapi justru karena dia berhenti, di belakang diseruduk sama truk. Coba kalau tahu tanda berhenti membuat dia diseruduk truk, mesti mungkin dia akan terus. Ya, mungkin lebih tidak hati-hati malah selamat. Dia nggak salah apa-apa, tapi itu soal umur. Umur itu kalau sudah waktunya sembunyi kayak apapun, ya. Maka kan kemarin ada cerita sufi kan begitu. Ya. Kemudian dalam perjamuan ada seorang pengajian itu, kemudian ada seorang peserta ngacung pada kiai, mohon izin, saya ada tugas. Kemudian dia keluar, Pak Kiai bertanya kepada para santrinya, kamu tahu enggak siapa yang keluar tadi? Siapa? Malaikat Israel keluar izin mau mencabut nyawa orang. Orang pada ketakutan. Ya Allah, doakan saya Pak Yai biar saya enggak malaikat Israel. Ya, bantulah saya. Ya sudah, kamu baca pergi, saya beri ini, naik kendaraan, insya Allah jauh. Kemudian diantarkan sopir dengan kecepatan tinggi karena dia berharap kemudian jauh dari malaikat Israel. Kemudian sampai di tempat ketemu orang lagi. Bapak siapa? Saya malaikat Israel, nunggu jenengan ke sini. Harusnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya umur melayu neng diri itu melayu jatai, selesai. Ya dia mengira pergi jauh itu selamat, sebelum malah neng kono ini. Begitu umur. Kalau sudah waktunya, tapi kalau belum waktunya bunuh diri gagal, Pak. Ya, bunuh diri gagal. Saya pernah menolong orang bunuh diri gagal, Pak. Dan itu teringat betul. Jadi lagi enak-enak belajar, juga lagi baca buku, dulu ada orang teriak-teriak. Hanya saya keluar, pintu tertutup, saya bodor, saya buka, ternyata ada seorang wanita tergeletak di bawah, itu di lehernya ada tali. Saya panggil teman tetangga, ada apa Mbak? Kenapa? Mau bunuh diri malah talinya berdua tau? Ya, sebenarnya dirahmati Allah. Dia orang guyon Mbak, dia serius mau bunuh diri. Di banyak di samping itu ada kursi yang untuk naik, ya bunuh diri klasik kan begitu. Berdiri, pasang, kemudian kursinya ditendang, sehingga dia kan terjatuh ke bawah. Tapi ternyata talinya berdua. Ya Allah Mbak, karena panggil Mbak karena dia lebih tua sedikit.
Ya Allah mbak, nak pengen bunuh diri kok nggak kalimu cilik lah, gue bedanya kok ngene ya. Ini mbak, tak boleh kesing rada gede mbak ya. Saya bilang begitu, muak. Ternyata nggak jadi mati bapak. Ya sampai hari ini hidup luar biasa. Iya. Kalau belum waktunya gagal. Dulu di Surabaya diberitakan ramai seorang ibu dengan 2 anaknya minum racun tikus karena suaminya nggak tanggung jawab, ayahnya nggak memberi nafkah, mereka nekat bunuh diri. Tapi ketahuan tetangganya dibawa ke rumah sakit bisa ditolong semua. Ya, dokternya ditanya, dok, ini bunuh diri minum racun kok nggak mati, kenapa ya dok? Ya kurang akeh mas. Ya kata dokternya guyonan begitu. Bukan masalahnya bukan kurang akeh, tapi karena memang belum waktunya mati. Memang hitung-hitungannya tadi kali ini kecil, ini kurang akeh. Lah ditanya, lah maksudnya beda lah. Saat ini sak botol, wong siji lagi didumbang turu ya orang mati apa ya. Nah, kalau belum waktunya ya, maka anak mengantarkan pemakaman orang tuanya bisa, orang tua mengantarkan pemakaman anak-anaknya juga bisa. Cucu mengantarkan pemakaman kakek neneknya normal, kakek nenek mengantarkan pemakaman cucunya bisa saja. Saya pernah cerita di sini tuh, ada orang umurnya 80 tahun, punya anak 4, dan bapaknya sendiri yang memakamkan 4 anaknya di usia tua semua. Dari yang umur 50 sampai umur 60. Itu 4 anaknya meninggal di usia antara 50 sampai 60. Bapaknya yang 80 sehat walafiat. Umur Bapak Ibu. Makanya ketika kita bicara tambah umur, kita tambah tua, begitu maaf ya. Ini bukan untuk penjelasan ayat ini, bukan untuk orang tua, untuk kita semua. Sehingga kemudian Ibrahim bin Adham itu kan pernah mengingatkan kepada kita, ladaftum mautakum malam tak tabiru bihim. Sering kita mengantarkan jenazah, tapi kita nggak mengambil pelajaran. Iya, pelajaran pertama itu tadi, umur nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Bapak Ibu pernah mendengar keselak meninggal dunia, yang hanya tersedak meninggal dunia, nggak ngapa-ngapa, kita nggak ngerti Bapak Ibu. Mati satu jalannya bisa warna-warna. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu, supaya kita memahami umur kita dengan baik, ketika kemudian waktu itu sampai, umur itu sudah finish Bapak Ibu, perhatikan sambutan kepala kantor Pak. Ya kan, Bapak kepala kantor kita itu kalau memberikan sambutan dahsyat Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pergi mendahulu kita. Menurut pidatonya ini telah pergi mendahulu kita. Lah terus yang dipikul itu siapa? Coba, jenazah itu masih di sebelahnya, dipikul pas upacara pemberangkatan, tapi pidatonya telah pergi mendahulu kita. Lah terus ini siapa? Ya kan? Ini siapa? Ini nggak jelas dong. Genah pakwi jadi telah pergi. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita ini hanya disebut manusia kalau ada rohnya. Kalau nggak ada rohnya namanya jenazah. Dimana kadang-kadang maaf, jenazah itu non sewu kadang harganya lebih rendah daripada bangkai binatang. Ya, Bapak Ibu, maaf ya, pulang ke Tegal karena maaf kerja di sini seminggu Jumat sore pulang ke Tegal bawa Bapak. Kemudian alhamdulillah naik kereta dapat tiket rezeki, dapat tiket rezekinya sebelahnya wanita muda cantik, tapi mati lah. Yakin nggak nyaman. Peluangnya ganti kereta, ganti kursi, turun naik bis. Ya, nggak nyaman. Secantik apapun, seganteng apapun, sebelah kita nggak ada rohnya, sudah selesai. Nggak dihargai, nggak dihitung Bapak Ibu. Ya. Maaf saya sengaja contohnya Bapak karena Bapak agak berbeda dengan Ibu kan. Ya, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, itu selesai. Umur selesai, keluar roh, kemudian jasad tidak dihitung kembali. Ya, baik utuh apalagi tidak utuh.
Maka ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Pertama, waktunya nggak ada yang tahu, maka saya sering guyonan, kalau mati pakai absen sesuai huruf abjadnya, oh itu yang mati duluan mesti Agus, ya kan? Pak Zainal Roto Keri, karena Z dulu ya. Kalau umur pakai huruf, tapi nggak urusan itu Bapak Ibu, semua bisa terjadi, tidak ada sakit bukan syarat kematian, ya kan? Maka kemudian pelajaran penting tentang waktu. Yang kedua, bahwa roh kita, jasad kita menjadi tidak bermakna ketika tidak ada rohnya. Dan pelajaran penting ketiga yang kemudian bisa menjadi pembelajaran seiring ganti tahun tambah umur itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta yang kemudian kita ikhtiarkan itu ya kadang-kadang menjadi masalah justru ketika kita tidak ada. Ya, banyaklah kasus tentang itu. Nah, maka ya mohon maaf ya, bahkan ekstremnya ketika jenazah diturunkan, kemudian orang waktu menurunkan jenazah ada SNK jatuh, ya kan? Orang yang di atas pada teriak, Mas, SNK-nya jatuh, Mas, ambil, ambil. Semua kalimatnya begitu, Mas, ambil. Nggak ada yang bilang uruk, nggak ada. Suruh ambil. Padahal SNK itu nama si mayat. STNK, KTP, mayat dijejerke sama persis, tapi tetap diambil. Dan besok setelah selesai pemakaman balik nama tanpa rembukan dengan yang punya. Ya itu harta yang kemudian kita. Maka kemudian Bapak Ibu, nasihat penting dari ini, dari lataftum mautakum walam ta'tabirubuhim adalah Bapak Ibu, satu, tentang kesehatan dan umur itu kadang-kadang maaf, kesehatan kita kadang-kadang kita di masa muda kita korbankan untuk mengejar harta. Di hari tua banyak orang mengorbankan harta untuk mengejar kesehatan. Saya ulangi, banyak orang di masa mudanya kesehatannya dikorbankan untuk mengejar harta, numpuk harta. Begitu harta terkumpul, hari tuanya dikorbankan lagi untuk mengejar kesehatan. Nah, ini siklus yang sebaiknya kemudian kita hindari dengan ikhtiar kita. Nikmatani maupun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh, menjaga kesehatan dan menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari 12 bulan yang ganti tahun itu tadi sudah saya sebut, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia, salah satunya adalah bulan Rajab ini. Mari kesehatan kita manfaatkan, waktu yang Allah berikan kepada kita bisa memasuki Rajab. Di situ malah sudah ditulis Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, Rajabnya bermanfaat, berkah, Sya'ban berkah, dan kemudian bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Sehat sempat, sehat sempat. Itu 2 hal yang kenikmatan yang harus kemudian kita jaga, kita rawat sedemikian rupa agar kemudian ganti hari, ganti bulan, ganti tahun, sehingga kalau nanti ini Rajab, alhamdulillah meh poso. Bukan keluar kalimat loh, meh poso neh loh. Nah ini mohon maaf ya, tiba-tiba keluarnya loh meh poso neh loh. Apalagi sekarang lagi rame, walah poso anakku perai 45 dino ngeluh gitu ya. Ya mohon maaf tadi sempat kepencangkan antar guru, besok nak sido tenan sekolah perai 45 dino sing mumet malah orang tuanya kon ngopo gitu. Ya maka banyak yang meskipun muslim taat, banyak yang kemudian jangan sekolah baik, kenapa si titip anak. Ya kan begitu. Ya salah satu alasannya betul, sekolah ini kan sekarang menjadi penitipan anak gratis loh. Ya karena mangkate bareng wong tuane, mulih bareng dipethuk wong tuane, tekan omah turu kan terus loh. Ya karena zamannya berbeda.
Bapak Ibu harus bisa memahami. Dulu SD, zaman saya SD itu kan sekolah memang pre full Ramadan. Tapi istirahat turu gen bengi iso tarawih gen iso ndarus. Dan saiki repot itu Bapak Ibu. Susah. Zamannya berbeda. Itu malah kemudian bisa nggak terkontrol, bisa ke mana-mana. Jadi ini lalu bagaimana masih dibincangkan. Tapi Bapak Ibu buat kita Rajab, Sya'ban, Ramadan, rangkaian bulan-bulan yang penuh kebaikan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sambil mohon kepada Allah agar tetap sehat dan berikan kesempatan untuk ketemu bulan Ramadan yang akan datang sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatas syuhur indallah ihna asyara syahra. Bulan itu 12 jumlahnya. Setelah sampai bulan ke-12 ganti tahun tambah umur. Mari perhatikan kesehatan, mari perhatikan kesempatan, karena kalau sudah finish jasad kita nggak dianggap, harta kita diambil, maka kemudian kesehatan dan kesempatan kita gunakan untuk beramal sebanyak-banyaknya. Maaf, beramal bukan mengisi kota amal, tapi berkarya di kantor kita, di ruangan kita, di bagian kita, berkarya sebanyak-banyaknya, mumpung sehat, mumpung diberikan kesempatan, belum pensiun dan lain-lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.